apakah belum terkabulnya keinginan untuk mendapatkan jodoh itu karena pengaruh keimanan kita kepada Allah yang melemah atau karena menunda-nunda ibadah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Dari Yantika ini. Barakallah. Ya. Barakallahu lakum. Laki. Kayak akhwat ini. Kayaknya akhwat. Akhwat ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah ya, dari balik mengaji insyaallah ini. Setelah lama hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan kita libur, Ustaz. Kita libur ya, mudah-mudahan ketika kita tidak bertemu ini banyak amalan yang kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Ukhti Yantika ya, hafizakillah ya, yaitu apakah ya belum terkabulnya keinginan untuk mendapatkan jodoh itu karena pengaruh keimanan kita kepada Allah ya, yang melemah atau karena menunda-nunda ibadah? Bisa jadi memang kedua-duanya. Ya. Kita kurang yakin akan jodoh yang Allah berikan, yaitu akan datang. Ya. Bisa jadi juga ya karena kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita terlalu lemah untuk ya memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ya, beberapa hal ya, yang juga kita perlu perhatikan juga ya, bahwasanya memang urusan jodoh, rezeki ya, meninggal itu ya, itu memang urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya bisa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana ketika lambatnya terkabulnya doa kita ini ya, barangkali ada penghalang-penghalangnya ya. Di antaranya barangkali ada dosa-dosa kita ya, yang belum ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau barangkali ada kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita ya, yang barangkali ya mereka tersakiti oleh kita ya. Wa iyadzubillah, kalau seandainya mereka berdoa yang buruk pada kita, maka ukhti ya mintalah ya maaf kepada warga barangkali. Lalu jangan lupa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu juga jalan untuk ya, terkabulnya doa. Ya. Dan ini jangan malas ya, minimal 3 kali pada sholat atau kemudian 100 kali di waktu pagi ya ketika zikir, ya 100 kali di waktu ya petang atau sore hari. Nah, kita memohon kepada Allah, insyaallah seperti itu ya. Jadi bagi ikhwah juga ya yang belum dapat jodoh nih, jombloan dan jomblowati juga seperti itu. Dan bisa jadi juga mohon maaf ini ya, kadang-kadang kita mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Itu ngaruh juga, Ustaz ya? Ya itu naluri, itu biasa itu. Harus begini, harus begini, harus begini. Kadang-kadang ada ini, Ustaz. Ada permintaan ke ustadznya, Ustaz, carikan anak jodoh yang begini, gini. Dalam hatinya, Ustaz, kalau ada seperti itu, anak dah duluan gitu. Nah, ini juga jangan terlalu, maksudnya apa? Kita juga harus tahu diri lah. Sejauh apa ya kita ini ya, menyiapkan diri kita untuk juga tampil. Kalau seandainya kita juga tidak ya, mohon maaf ini kadang-kadang biasa-biasa saja ya, nggak ada ininya. Jangan terlalu ini, nggak ada punya kelebihan. Makanya oleh sebab itu barangkali kita harus punya kelebihan apa di antaranya. Maka ya minimal kita harus ya sekufu ya sepadan. Atau juga ya
yang lain juga terlalu berharap yang berlebihan kepada orang lain. Nah, ini juga ya sering jadi penghalang jodoh buat kita. Berharap pada orang lain. Maksudnya seperti apa tuh, Ustaz? Jadi misalnya begini. Jadi kita nih ya diberikan contoh nih. Ya. Terlalu dirundung asmara gitu. Ngelihat si fulan atau si fulana. Berarti sangat berharap pada si sosok tersebut gitu ya. Padahal ya kita barangkali salah tingkah, misalnya kalau dilihat jangan-jangan dia suka sama saya. Kegeeran, Ustaz. Kegeeran kadang-kadang. Padahal belum tentu, wallahu alam. Itu bukan belum tentu jodoh kita. Jadi kita mengharapkan dia yang ini. Nah, ini juga ya jangan seperti itu ininya. Biasa-biasa aja lah kalau memang ya Allah berikan ya. Nah, di sini juga perlulah ya ada bantuan dari saudara laki atau ya atau siapa kayak keluarga kita, Perantara gitu saja. Perantara atau minimal untuk ya memotivasi. Kadang-kadang karena faktor malu ya tidak berani mengungkapkan, mengutarakan, padahal barangkali sudah sama-sama senang ini. Ini terjadi ini ya. Jadi anak lihat sendiri ini. Jadi hidup berdampingan satu bertahun-tahun baru setelah umurnya mereka 50-an baru mereka berjodoh. Padahal dari gadis dan penjaka, enggak kawin-kawin mereka berdua. Dan itu mereka sebenarnya sudah saling cinta gitu, Ustaz? Barangkali, cuma tadi yang menjodohkan. Nah, ini penting, kadang-kadang perlunya ada comlang lah istilahnya. Ya, di sini untuk menyatukan. Dan di sini juga ya kalau ukhti atau anti ini ya perlu ada bantuan orang lain, perlulah. Kan juga jadi ikhwan juga seperti itu. Karena sering ini kalau ketemu dengan jomblo, anak bilang kenapa? Ini takut sama siapa? Harus didorong terus. Ya, jangan sampai ya jadi pengangguran. Ya. Kemudian kadang-kadang juga ya itu sebabnya belum ada kesiapan hati. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan diri juga. Apa kayak misalnya belajar memasak, menjahit atau ya itu kalau misalnya ya wanitanya ya harus seperti itu. Laki-lakinya juga harus siap bekerja. Cari informasi bagaimana ya bekerja yang baik, itu harus cari seperti itu. Kemudian yang kelima, ini salah satu di antara yang sering terjadi ya, yaitu kadang-kadang terlena dalam satu ikatan. Saya sudah dijodohkan sama si fulan atau si fulana misalnya. Ya, padahal ya nggak pernah nyambung ini. Jadi yang na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang ini dianggap pacaran. Ya pacaran, sudah dijodohkan sama ini pacaran akhirnya bertahun-tahun. Ini para orang tua nih, ya, jangan kemudian membiarkan anak-anaknya seperti ini. Anak kalau sudah cukup umur, segera nikahkan. Ya, apalagi kalau wanita ini, ya dia akan berpikir banyak nanti kalau sudah lewat umurnya 24, 25, aduh sudah pikirannya sudah beda saja. Pikirannya beda. Jadi para wanita tuh biasanya lulus SMA atau dia sudah harus berpikiran untuk bagaimana ya kita para orang tua juga harus berpikir bagaimana dijodohkan anak. Itu segera mungkin. 20 itu sudah pantas untuk menikah. Ya ketimbang nunggu sampai ini. Nah, ini kadang-kadang tuh terlena dalam satu ya ikatan yang tidak jelas ini ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk menyebut jodoh ini? Ini bicara tentang jodoh ini. Masya Allah. Ya, kan? Langkah-langkah menyebut jodoh, Ustaz. Iya. Makanya unik sekali, Ustaz. Iya. Ya harus ikhtiar. Punya usaha yang gigih lah. Ya, ikhtiar. Ya entah itu ya sekarang sudah ada biro jodoh ya. Di beberapa ustadz itu sudah ada itu biro jodoh dengan memasukkan kriteria-kriterianya, dan memang harusnya ada itu. Jadi kita harus bikin saja. Harus bikin itu, harus ada ini. Tentunya dengan pengawasan dari pembina juga ya. Oh iya, dia harus serius ya. Jadi bukan main-main dalam hal ini. Dia harus ini. Dan beberapa ustadz, masya Allah ya,
Karena lihat ya mereka menyiapkan hal-hal seperti ini ya untuk memang dijodohkan. Kemudian harus niat yang lurus, jangan hanya main-main saja. Jangan hanya ya nikahnya seumur jagung. Wa iyadzubillah kalau berkeinginan seperti orang-orang Syiah ya nikah mut'ah, kontrak dan sebagainya. Ya. Kemudian juga ya tentu mengabaikan harapan kosong ya. Kadang-kadang orang dijanjikan ini semuanya PHP saja. Di PHP. Harus ya, kalau nanti sebagai muslimah tentunya harus dikejar kapan. Ya, kapan. Dan tentu kita juga minta bantuan orang yang lebih ya dipandang oleh calon laki-lakinya itu. Nah itu sekedar ini aja. Jadi berdoalah, insya Allah mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Tapi kadang-kadang ini Ustaz, ada akhwat kadang-kadang menanti jodoh. Kan ada yang bilang perempuan itu menanti, yang laki mencari. Nah menanti terus, nggak ketemu-ketemu. Kadang-kadang juga ketika sudah ada yang pengen sama dianya milih bukan kriteria, akhirnya nggak nikah lama gitu Ustaz. Nah tadi itu, makanya kita harus juga melihat diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai ya perangai yang baik, kemudian juga seluruh yang persyaratan, biasanya kan ya wanita itu dinikahi itu karena limaliha, kemudian ya jamaliha, ya kemudian linasabiha, ya kemudian lidiniha, kan itu. Fatfar bidatidin ya taribat yadak, kan itu karena hartanya, kemudian karena keturunannya, karena kecantikannya, ya, dan karena agamanya. Nah, apakah kemudian syarat yang ada pada ya diri muslimah tersebut ada enggak dia memenuhi enggak ini? Dan tentunya dia bisa di situ baru dia bisa memilih. Ya, dan enggak apa-apa itu. Boleh dia sampaikan ke saudaranya, saya senang sama ini. Kira-kira mau enggak dia sama kita? Dan enggak usah malu dalam hal untuk memilih jodoh, mencari yang terbaik. Memang kita harusnya seperti itu. Nanti kita harus punya kriteria yang tadi itu, yang 4 itu, yang sempurna, turun nanti ya cocok enggak kita sama ini. Ya. Tapi yang terpenting adalah ya, kata Rasulullah SAW, idza ja'akum ya man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ya, kalau seandainya ada seseorang ya ini bagi calon mertuanya, ya, para orang tua tentunya di sini. Kau lihat ada seorang laki-laki yang kau lihat ya agamanya bagus, akhlaknya bagus, fa'ankihuhu, ya, maka segera nikahkan dia. Ya, wa illa ya, takun fitnatun wa fasadun fil ard. Ya. Kemudian sahabat bertanya, walaupun mereka ini diulangi sama Rasulullah sampai 3 kali, walaupun keadaannya mungkin keadaannya belum punya dan sebagainya, Allah akan memberikan. Allah akan memberikan kekayaan saja. Iya, kunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Masya Allah. Perhatikan ayat ini di surah. Ya. Unik bisa nih Ustaz. An-Nur ini. Ya kan? Ayat ini ya kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang para orang tua ini lihat anaknya apa calon mantunya atau kere ini enggak bermodal. Padahal belum tentu dia datang dengan mobil ini, mobil sewaan kadang-kadang orangnya. Kadang-kadang orang pura-pura juga, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Tapi lihatlah kisahnya Julaibib radhiyallahu anhu. Ya, Julaibib radhiyallahu anhu dilamarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat kata Rasulullah SAW ini, ya, Julaibib ini masya Allah, ya pemuda yang tidak punya apa-apa, kemudian ya tampang juga tidak ada, kan gitu. Tapi wallah ya Rasulullah SAW kalau sudah memilih seseorang pemuda pasti yang terbaik. Dan ketika dinikahkan, ya itu sempat orang tua si perempuan ini mau menolaknya, tapi putrinya melihat ini Rasulullah SAW yang melamarkan, tidak mungkin main-main. Nah makanya juga ya para jomblo ini kalau mau cari jodoh ya bisa lewat ustadz lah mungkin, ya atau siapa tuh untuk
mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi. Dan tentunya juga harus juga dijaga, ya jangan main-main. Nah ini, ya maka ini kalau seandainya kadang-kadang orang tua ini melihat ini, ya kunu fuqara, kata Allah SWT, kau seandainya miskin, fakir, yughnihumullah min fadli. Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Perhatikan nih, mengayakan dengan karunia, bukan mengaruniai dengan kekayaan. Ya. Bahasanya Allah tuh mengayakan dengan karunia-Nya. Artinya apa? Kekayaan itu ya tidak mesti berupa berlimpahnya harta. Ya, tapi apa? Ya, bisa jadi ya dengan kesederhanaan, dengan ya kematangan dalam berpikir, ya kemudian dia juga ya orang yang beragama, ya qanaah, ini juga dikatakan kaya. Ya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi itu mudah-mudahan ya sekali lagi ya ukhti ya cepat dapat jodoh insyaallah. Ayo nu para jomblo, masya Allah ini. Tapi intinya gini Ustaz ya, kekayaan tuh nggak bisa diukur dengan harta Ustaz. Nggak bisa diukur dengan harta. Masya Allah. Ya, bukan waktu luang, ya. terus nikmat sehat juga. Itu kekayaan, nikmat, merupakan nikmat yang dikaruniai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi insya Allah lah seperti itu. Maka harus banyak bersyukur lah. Ya. Ya intinya semoga dimudahkan lah ya bagi yang bertanya Mas Dia, semoga dimudahkan jodohnya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan.